Halo Perseners, para pecinta dan penggemar alur cerita film. Kembali lagi dengan alur cerita film dari 99% Movie. Nah, kali ini kita akan ngerekap alur cerita film action tahun 2013. Ini mengisahkan tentang aksi mantan agen Secret Service yang harus mengambil alih Gedung Putih dan menyelamatkan presiden dari tangan para teroris Korea Utara. Penasaran dengan alur ceritanya? Ini dia Olympus Has Fallen. Film dimulai sebelum Natal di Camp David, tempat peristirahatan Presiden Amerika Serikat Benjamin Eisenhower. Di sana kita bertemu dengan Mike Benning, mantan Ranger Angkatan Darat yang sekarang menjabat sebagai Kepala Secret Service Agent, pasukan keamanan untuk Presiden dan keluarganya. Mike dan sang Presiden dikenal cukup dekat. Mereka terlihat sangat bersahabat. Dan Connor putra presiden juga akrab dengannya. Malam harinya, Mike dan timnya mengawal presiden dan keluarganya yang akan menghadiri acara penggalangan dana bersama istrinya, Margaret Eisenhower dan putranya, Connor. Mereka pun berangkat menuju ke tempat acara yang berada di Morgan Residence. Di perjalanan, Mike dan timnya terkagum-kagum dengan penjelasan Connor tentang detail dari setiap ruangan yang ada di Gedung Putih, termasuk ruangan persembunyian darurat. Saat kelompok meninggalkan camp untuk penggalangan dana, hujan salju di luar mulai turun lebih deras, sehingga jarak pandang pun sangat terbatas. Mike lalu mengarahkan rekannya untuk mengurangi kecepatan, sementara Ben dan Margaret naik limo ke presidenan. Sedangkan Connor naik dengan Mike di SUV mengikuti mereka. Saat mereka mendekati jembatan di atas sungai dekat camp, kendaraan utama dalam konvoi menabrak rusa. Dan tiba-tiba, akibat dari kejadian itu, ibu negara tak sadarkan diri karena mengalami luka yang cukup parah di kepalanya. Mike dan beberapa agen lainnya bergegas membantu Ben dan Margaret, tetapi pintu Margaret macet. Beberapa agen berusaha untuk mencoba dan menjaga kendaraan agar tidak melaju masuk ke jurang. Tetapi karena upaya mereka gagal, Mike membuat keputusan sepersekian detik dan memotong sabuk pengaman Ben dan menyelamatkannya, tetapi tidak dapat menyelamatkan ibu negara. Film kemudian di-cut menjadi 18 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Juli di Washington DC. Di kediamannya, Mike yang baru saja terbangun terlihat masih merasa kesal dan bersalah atas kematian ibu negara. Diketahui setelah insiden Camp David, Mike dipindah tugaskan ke belakang meja di kantor Departemen Keuangan Amerika Serikat. Singkat cerita, Mike sedang berada di sebuah kedai. Ia bertemu dengan Direktur Dinas Rahasia Lynn Jacobs. Mike terlihat masih tertekan karena kegagalannya menyelamatkan istri presiden. Namun, Lynn meyakinkannya bahwa dia melakukan apa yang diperlukan, dan bahkan presiden tahu itu. Mike juga bertemu dengan mantan timnya dahulu, agen Roma, O'Neill dan kawan-kawan. Namun perbincangan mereka cukup singkat karena diketahui hari itu Perdana Menteri Korea Selatan akan bertemu presiden di Gedung Putih. Sehingga agen Roma dan timnya ditugaskan untuk mengawal pertemuan tersebut. Selepas agen Roma pergi, Mike mengungkapkan kalau dia sangat ingin kembali bertugas di agensi Secret Service. Scene selanjutnya kita berkenalan dengan Ketua DPR Alan Trumbull.
Menteri Pertahanan Ruth McMillan, dan juga Wakil Presiden Charles Rodriguez. Mereka berbicara terkait maksud tujuan kedatangan Perdana Menteri Korea Selatan. Perdana Menteri Korea Selatan ingin agar Presiden membuat pernyataan bersama untuk mengecam aksi militer, agar Korea Utara mundur dari perbatasan dan menghentikan uji coba rudal mereka. Dan Ketua DPR menyarankan agar Presiden menyetujuinya. Sore harinya terlihat Perdana Menteri Korea Selatan pun tiba di Amerika. Mike yang tidak terbiasa dengan pekerjaannya sekarang merasa sangat bosan dan sesekali melihat Gedung Putih dari jendela kantornya. Perdana Menteri Lee dan ajudannya Kang Yeon-sak tiba di Gedung Putih. Mereka disambut oleh agen Roma. Ada juga pengamanan dari mantan agen Secret Service bernama Dave Forbes, yang sekarang bekerja sebagai jasa keamanan di sektor swasta. Setelah bertemu dengan Presiden, Perdana Menteri membahas tentang ancaman aksi militer Korea Utara di perbatasan dan meminta pihak Amerika agar bekerja sama mencari solusi atas ancaman tersebut. Di suatu tempat di Virginia Barat, sebuah pesawat tempur AC-130 datang. Pesawat hantu itu dihadang oleh 2 jet tempur militer Amerika yang meminta pesawat itu untuk segera berbalik arah karena memasuki wilayah terlarang. Tapi bukannya berbalik arah, justru mereka melawan dan menembak jatuh 2 jet Amerika itu. Together, I'm confident we can find a solution. Taking fire. Presiden AS dan Perdana Menteri Lee langsung dikeluarkan dari pertemuannya dan dipindahkan ke tempat yang lebih aman saat dia mengetahui situasinya. Pesawat musuh mulai menembaki warga sipil sebelum menuju Washington DC dan akhirnya menuju ke Gedung Putih. Pasukan pertahanan Gedung Putih pun bergerak dan standby di masing-masing posisi, termasuk peluncur rudal misterius, juga stempel untuk mengamankan Gedung Putih dari potensi ancaman. Bantuan udara juga dikerahkan dari pangkalan udara. Para pekerja di Gedung Putih diminta untuk segera keluar dan mengamankan diri. Pesawat hantu yang melintas di udara Monumen Washington DC langsung menyerang secara membabi buta. Mike melihat kekacauan itu dari kantornya. Dia bergegas ke jalan-jalan untuk melindungi warga sipil sementara pasukan lain berusaha menembak jatuh pesawat musuh. Penembak bahkan berhasil meledakkan rudal yang mendekat. Monumen Washington akhirnya jatuh dan meledak. Bagian atas monumen runtuh dan jatuh menewaskan beberapa turis. Sementara itu, Presiden yang sudah berada di bunker meminta agen Secret Service mencari Connor, putranya, kembali ke pesawat hantu. Pesawat itu terus menembaki masyarakat sipil dengan membabi buta. Beralih ke bunker, Presiden menerima laporan bahwa pesawat hantu itu telah dilumpuhkan, dan kemudian kembali bertanya di mana putranya, serta meminta untuk berkomunikasi dengan Pentagon dan NSA. Beralih di luar Gedung Putih, terlihat beberapa korban dari para turis, dan juga pasukan pertahanan Gedung Putih. Serangan kedua kembali terjadi, para turis yang berada di tempat itu langsung berlarian menyelamatkan diri. Sementara Asher, McMillan, Rodriguez, dan yang lainnya dibawa ke bunker, Mike berlari menuju Gedung Putih, di mana dia menemukan pengebom bunuh diri mencoba menghancurkan gerbang depan. Teroris Korea lainnya mulai masuk, menembaki Secret Service yang membalas tembakan dan berhasil melumpuhkan beberapa dari mereka. Om Mike berhasil melumpuhkan satu teroris, namun satu lainnya berhasil meledakkan bom bunuh diri. Di sini kita ketahui bahwa beberapa orang rombongan Perdana Menteri Korsel merupakan teroris yang langsung menyerang, sehingga pertempuran darat pun terjadi.
Jacobs bertemu dengan Jenderal Clark dan yang lainnya di Pentagon di mana mereka diberi pengarahan tentang situasinya, yaitu bahwa Presiden telah bersembunyi di bunker. Di dalam bunker bagaimanapun, Kepala Keamanan Perdana Menteri Korsel Kang Yeon dan beberapa teroris lainnya bersama dengan mantan agen dinas rahasia De Forbes menyandra Presiden dan yang lainnya. Presiden, Perdana Menteri Korsel dan pejabat lainnya pun disekap. Di sini kita ketahui bahwa rombongan delegasi Korea Selatan kecuali Perdana Menteri merupakan teroris dari Korea Utara. Om Mike yang berhasil selamat dari serangan itu langsung bergerak masuk mengamankan diri. Para teroris kemudian memasuki Gedung Putih, membawa masuk logistik senjata dan tanpa ampun menghabisi mereka yang masih bernyawa. Menjelang petang, bala tentara baru tiba di sana dan langsung bergerak membuat berikade pengamanan di sekitar area Gedung Putih. Tim penembak jitu juga standby mengambil posisi. Sedangkan para teroris yang masuk ke dalam Gedung Putih kembali berhadapan dengan agen Roma dan timnya. Gedung Putih berhasil dikuasai oleh para teroris. Sejumlah media televisi di Amerika memberitakan aksi serangan itu. Pasukan yang telah membuat berikade masih menunggu perintah dari intelijen untuk menerobos masuk ke dalam Gedung Putih. Di Pentagon, mereka terhubung dengan bunker Presiden yang dikuasai oleh teroris yang dipimpin oleh Kang Yeon. Membunuh Perdana Menteri Korsel dan menyandra Presiden. Dia memerintahkan Amerika untuk segera menarik kembali armada ke-7 dari Korea. Di bunker, Kang memberitahu Presiden Asher bahwa ini adalah pembalasan atas semua kerusakan yang dilakukan orang Amerika ke Korea. De Forbes ada di dalamnya karena dia menentang kebijakan Presiden Asher. Di saat yang sama, Om Mike menemukan rekannya agen Roma yang sudah tewas dan juga mencoba untuk mengenali para teroris. Satu musuh yang ada di ruang kontrol utama mendengar sesuatu. Saat dia memeriksa, tiba-tiba Om Mike berhasil menghabisinya, mengambil senjata dan amunisi. Ia juga menemukan foto Connor dari tangan teroris itu. Sebagai mantan agen Secret Service, ia masih bisa mengakses sidik jari dan sistem perangkat komputer agar dapat mematikan dan mengunci semua kamera pengawas internal di Gedung Putih, termasuk yang terhubung ke jaringan komputer yang ada di bunker Presiden. Di Pentagon, ketua DPR yang datang ke sana secara resmi diangkat menjadi pengganti Presiden Amerika Serikat. Di bawah perlindungan Menteri Pertahanan, di saat yang sama Kang Yeon mengatakan kepada Presiden bahwa serangan ini dilakukan demi bersatunya Korea, serta mengakhiri perang saudara di Korea yang Amerika terlalu ikut campur. Deb memilih bekerja sama dengan teroris karena dia sudah muak kepada Presiden yang menurutnya telah menjual negaranya. Yeon lalu meminta pasukannya untuk mencarikan Connor, putra Presiden. Pentagon has changed them, no? What about you? Yes. You didn't Connor, yeah. Cost to buy a presidency nowadays anyway. Berpindah ke Om Mike. Mike mengetahui bahwa para teroris tahu tentang Connor dan mereka pasti mencarinya. Dia berhasil menimpa sistem keamanan Kang dan berhasil masuk ke Oval Office dan menembus Pentagon. Om Mike yang berhasil masuk ke ruang Oval lalu mengambil earphone satelit milik Presiden. Mike kemudian mencoba menghubungi Pentagon dan ia pun berhasil terhubung dengan Pentagon. Pentagon awalnya bingung siapa dia,
Tapi setelah memberitahu nomor anggota Secret Service-nya, Jacobs, kepala keamanan, langsung mengenalnya. Namun Om Mike yang telah dipindah tugaskan menjadi masalah. Kepala staf militer belum percaya kepada Mike. Jacobs selalu mengatakan bahwa Mike adalah mantan pasukan khusus Ranger Batalion. Dia adalah salah satu yang terbaik, dan Jacobs sangat mengenalnya. Are there any survivors with you? Om Mike memberitahu mereka bahwa semua pasukan keamanan telah dibunuh. Namun, dia telah mengunci kamera pengawas untuk sementara waktu. Om Mike juga mengatakan jika Connor, putra presiden, juga menjadi target para teroris. Karena salah satu teroris memegang foto Connor. Connor diduga masih berada di Gedung Putih, namun belum diketahui di mana ia berada. Setelah berkomunikasi dengan Pentagon, Om Mike menghapus beberapa file di laptop presiden. Lalu tidak lama kemudian, satu orang musuh memasuki ruang oval. Di Pentagon, mereka kembali terhubung dengan Kang Yeon. Ia meminta mereka untuk menarik armada ke-7 dari Laut Jepang dan semua pasukan Amerika dari semenanjung Korea. Jika permintaannya tidak dipenuhi dan jika pasukan Amerika mencoba untuk mengambil alih Gedung Putih, maka satu persatu tawanan akan mereka habisi. Lalu komunikasi pun terputus. Jika permintaan mereka tidak dipenuhi, maka presiden dan pejabat negara lain yang disekap akan menjadi korban. Namun jika dipenuhi, maka seluruh Korea Selatan akan hancur. Ketua DPR pun merasa ini hal yang sangat membangunkan. Scene selanjutnya terlihat Kepala Staf Gabungan Laksamana Honeck akan dieksekusi untuk mengancam presiden agar memberikan kode akses sistem Cerberus. Namun, meskipun Kepala Staf Gabungan telah diancam dengan pisau, ia tetap bungkam. Tapi presiden yang tak kuasa melihatnya. Dengan terpaksa, presiden meminta Honeck untuk menyebutkan kodenya. Kode Cerberus pertama pun berhasil mereka akses. Pentagon mengetahui bahwa kode Cerberus telah diaktifkan, mereka kemudian memberitahu hal ini kepada Mike dan menjelaskan tentang Cerberus. Cerberus merupakan protokol militer yang sangat rahasia. Cerberus dapat membatalkan dan menghentikan senjata nuklir dan dapat mengubah target sasaran peluru kendali yang telah diluncurkan. Jika ketiga kode Cerberus berhasil diakses para teroris, maka sebuah ledakan besar pasti akan terjadi hingga membuat penduduk Amerika dalam bahaya. Dan kode akses Cerberus hanya dipegang oleh 3 orang saja, yaitu Presiden, Menteri Pertahanan, dan Kepala Staf Gabungan. Dan mereka bertiga sekarang berada di bunker Presiden. Dari sini akhirnya kita ketahui bahwa jika Connor jatuh ke tangan teroris, maka Presiden dengan terpaksa memberikan kode Cerberus yang ketiga. Untuk itu Om Mike ditugaskan untuk segera menemukan Connor dan membawa Connor keluar dari Gedung Putih. Di saat yang sama, Kang Yeon melihat rekaman CCTV. Ia melihat Mike saat menemukan agen Roma. Dev yang mengenal Om Mike mengatakan dia hanya mantan agen Secret Service dan tidak perlu dikhawatirkan. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mencari Mike dan menangkap Connor. Sementara itu, Mike terus bergerak maju untuk mencari Connor. Om Mike yang mengetahui tempat persembunyian darurat dalam Gedung Putih, ia kemudian masuk ke balik dinding dan ternyata di sana Mike menemukan Connor yang sedang bersembunyi. Om Mike pun langsung menghubungi Pentagon untuk memberitahukan bahwa Connor telah ia temukan dan akan segera dibawanya keluar. Tiba-tiba orang-orang Kang Yeon masuk ke kamar itu. Lalu ia melaporkan ke Kang Yeon bahwa mereka tidak menemukan Connor. Kang Yeon yang telah mengetahui sejarah struktur bangunan Gedung Putih memberitahu anak buahnya bahwa dia pasti bersembunyi di balik dinding. Frame over the old. Om Mike kemudian membawa Connor ke ruangan basement. Dan ia juga memberitahu Pentagon bahwa ia akan mengeluarkan Connor lewat ventilasi udara. Kemudian tentara Amerika yang berada di luar Gedung Putih pun dikerahkan untuk segera menjemput Connor, yang juga akan di-cover oleh penembak jitu.
Untuk melindungi tim penjemput, Connor kemudian masuk ke ventilasi dan mulai memanjat untuk keluar. Tapi tidak lama kemudian, seorang teroris masuk ke basement. Om Mike kemudian meminta Connor untuk tak bersuara. Jimmy claim I taught you no. Miss me, right? Get on. I'm pushing up. Oh, Jacob. Connor, wait up. Beralih ke tim penjemput yang memasuki halaman gedung putih, dan tim penembak jitu terus mengawasi pergerakan musuh, hingga akhirnya tim penjemput menemukan Connor dan mengamankannya menjauh dari gedung putih. Pentagon yang mengetahui hal itu kemudian memberitahu Om Mike bahwa Connor telah diamankan. Om Mike kemudian lanjut bergerak untuk menyelamatkan presiden. Kemudian dua orang teroris berhasil ia lumpuhkan dan menyekap mereka berdua, lalu kemudian menginterogasinya. It's how to extract information from people like you. They teach you that where you come from? In English. Om Mike yang berhasil mengidentifikasi para teroris kemudian melaporkannya kepada Pentagon. Mereka adalah Koreans United Freedom, kelompok teroris Korea Utara yang dipimpin oleh Kang Yeon. Yeon merupakan teroris yang paling dicari di muka bumi. Dia diketahui merupakan dalang dari serangan bom yang terjadi di kedutaan Inggris, tepatnya di ibu kota Korea Selatan pada tahun 2004. Di saat yang sama terlihat anak buahnya sedang melubangi dinding dan kemudian memasang bahan peledak di dinding itu. Melalui pengeras suara, Kang Yeon menyapa Om Mike. Om Mike memberitahunya jika putra presiden telah berhasil keluar dengan selamat. Mendengar hal itu, Kang Yeon memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Om Mike. Kemudian memaksa Menteri Pertahanan untuk memberinya kode Cerberus. Dan ia terus menyiksa Menteri Pertahanan. Presiden yang tak tahan melihat itu memerintahkannya untuk memberikan kodenya. Dengan terpaksa dia memberikan kodenya. Kode kedua pun berhasil diakses teroris. Pentagon yang mengetahui hal itu menjadi semakin panik. Scene selanjutnya Dave yang mencari Om Mike bertemu dengannya, di mana Mike hampir saja menembaknya. Mike tentu saja kaget mengapa Dave bisa ada di sana. Dia berusaha untuk mengecoh Om Mike, namun kebohongannya ketahuan. Fucking Kane guy is crazy. No. Why'd you do it? Di saat yang sama melalui citra satelit, Pentagon yang melihat penjagaan di atap gedung putih tidak ketat, memerintahkan tim SEAL untuk menyerang masuk melalui atap. Namun Om Mike menyarankan mereka untuk menunggu dan memberinya kesempatan untuk memeriksanya lebih dulu. Namun mereka tidak mendengarnya. Tim SEAL yang diangkut dengan menggunakan helikopter pun bergerak menuju target sasaran. Namun pergerakan mereka diketahui. Drone tanpa awak milik teroris dari ketinggian mengintip tim SEAL. Anak buah Kang Yeon pun mempersiapkan senjata hidranya untuk menyambut kedatangan tim SEAL. Om Mike yang menyelinap masuk ke tempat itu berusaha untuk menghentikannya, namun gagal. Dia kemudian meminta Pentagon untuk segera membatalkan misi. You aren't holding shit? Tell them to hold. Next generation weaponry, ours. Jacobs, abort this fucking mission. Take it out. Tiger, that's it. Keep going, Tiger. Tiger 4, just approach. Tiger 5. Kembali ke Pentagon. Kang Yeon kembali terhubung dengan mereka dan langsung mengeksekusi wakil presiden. Dia kemudian meminta Pentagon untuk segera menarik armada ke-7 dan seluruh pasukannya.
Ia juga meminta untuk disediakan helikopter dalam waktu 60 menit di halaman utara Gedung Putih atau Presiden menjadi korban selanjutnya. Berpindah ke Om Mike yang terluka, ia menghubungi Pentagon, namun kepala staf militer memerintahkannya untuk mundur. Dengan emosi Om Mike mengatakan perintah sampah. Kemudian ketua DPR memarahi kepala staf militer dan memerintahkannya untuk diam dan bersuara kecuali dia minta. Om Mike kemudian diberitahu jika Pentagon akan segera memenuhi keinginan para teroris dan menyediakan helikopter untuk mereka. Namun Om Mike tidak setuju. Ia meminta waktu untuk menghabisi para teroris. Om Mike kemudian menghubungi Kang Yeon dan memberitahunya bahwa semua sudah berakhir. Om Mike juga mengancamnya akan menancapkan pisau di otaknya. Mendengar hal itu, Kang Yeon yang emosi memerintahkan anak buahnya, menyeretnya dan membawa Menteri Pertahanan ke depan pintu masuk Gedung Putih. Ia kemudian sengaja melepaskannya dan menyuruhnya untuk pergi, agar eksekusi ini dapat dilihat oleh seluruh masyarakat Amerika melalui media televisi. Namun, Om Mike menggagalkan rencananya menembak mereka lebih dulu, sehingga Menteri Pertahanan akhirnya bebas dan diamankan oleh tentara Amerika. Sementara Kang Yeon berhasil kabur dan kembali ke bunker. Karena waktu mereka sudah habis, ketua DPR pun memerintahkan untuk menarik semua pasukan dan juga menarik armada ke-7 dari Laut Jepang. Ia kemudian mengirimkan helikopter sesuai permintaan teroris. Kembali ke bunker, teroris dan para sandera mengenakan pakaian dan penutup wajah yang sama dan saling mengikat satu sama lain agar pasukan Amerika tidak dapat mengidentifikasi. Sehingga rencana untuk menyerang teroris pun gagal dilakukan. Namun saat helikopter itu baru lepas landas tiba-tiba. Though it is not confirmed yet. Kembali ke Mike yang terhubung dengan Pentagon, ia diberitahu bahwa Presiden menjadi korban helikopter itu. Namun, Om Mike tidak mempercayai itu. Menurutnya itu hanya tipu muslihat. Ia yakin Kang Yeon dan Presiden masih berada di dalam bunker dan mencoba keluar melalui jalan lain. Ternyata dugaannya benar. Kang Yeon dan beberapa anak buahnya beserta Presiden masih berada di bunker. Kang Yeon akhirnya memecahkan kode ketiga tanpa harus mendapatkannya dari Presiden. Dia kemudian mengaktifkan Cerberus namun tanpa meluncurkan rudal. Dia akan meledakkan rudalnya dari dalam silo penyimpanan. Sehingga puluhan juta orang Amerika akan binasa. Dan anak buahnya kemudian meledakkan dinding yang telah dipasangi bom. Lalu berusaha untuk keluar dengan membawa Presiden bersamanya. Namun Om Mike datang dan menyerang mereka. Looks like you failed. Om Mike berhasil menghabisi Kang Yeon dan anak buahnya. Ia pun bergegas menolong Presiden yang telah tertembak. Namun Presiden memintanya untuk segera menonaktifkan Cerberus, di mana waktu tersisa tinggal 1 menit sebelum meledak. Sesuai dengan arahan dari Pentagon, Cerberus pun berhasil dinonaktifkan. Om Mike kemudian membawa Presiden Amerika berjalan keluar dari Gedung Putih yang langsung dijemput oleh beberapa pasukan Amerika. Cerberus has been. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place off the liquor that we chase. Dan film pun berakhir. Oke sobat Persenar, sedemikian alur film kali ini. Dukung selalu channel 99% Movie dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video 99% Movie selanjutnya. See you and bye-bye.